Hari ini kami akan menembus 4 kecamatan. Yang paling urgen kita menembus adalah Penarun. Kita sore ini sudah bisa tembus di Dusun Karangguda, Desa Bunin, Kecamatan Serbajadi. Syederalun 2 kecamatan di Aceh Timur, Penaron dan Serbajadi yang terisolasi akibat bencana banjir, bandang, dan longsor akhirnya berhasil ditembus dan menerima bantuan logistik. Sebanyak 3 ton beras dan obat-obatan berhasil disalurkan ke 2 wilayah tersebut pada Selasa 1 Desember 2025 setelah tim penyalur bantuan menghadapi medan yang sangat sulit. Menurut laporan wartawan Serambi News Maulidia Al-Fatah, total 3 ton beras dialokasikan untuk 2 wilayah tersebut, di mana masing-masing kecamatan menerima 1,5 ton. Selain beras, bantuan juga mencakup berbagai jenis obat-obatan, mulai dari vitamin hingga antibiotik yang sangat dibutuhkan oleh para korban yang telah terisolasi selama beberapa hari. Sementara itu, 1 kecamatan lain, Simpang Jernih, belum dapat ditembus dan direncanakan penyaluran bantuan akan dilakukan di hari berikutnya. Laporan Maulidia Al-Fatah juga menyoroti kondisi mengerikan di Desa Bunin, Dusun Karangkuda, yang dilaporkan mengalami kerusakan parah hingga hampir hilang. Hampir semua rumah warga hancur lebur akibat hantaman derasnya banjir bandang. Dalam upaya penyaluran bantuan tersebut, Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaki dikabarkan sempat terjebak longsor saat memimpin langsung tim untuk menerobos Penaron dan Serbajadi. Serambi News memantau bahwa tim yang terdiri dari BPBD, TNI Polri, serta tenaga medis sempat beberapa kali terhambat karena kondisi ruas jalan yang berlumpur dan amblas menyulitkan mobil pengangkut bantuan untuk lewat. Meskipun menghadapi rintangan berat, Bupati menegaskan komitmennya untuk mencapai lokasi. Ia menyatakan bahwa apapun yang terjadi, mereka harus menuju titik lokasi untuk melihat keadaan warga yang sudah berhari-hari tidak makan dan terisolasi. Dengan mata berkaca-kaca, Iskandar Usman Al-Farlaki berharap rakyatnya bersabar karena saat itu ia sedang berupaya membantu semua daerah yang terkena banjir mengatasnamakan masyarakat dan kemanusiaan. Kita sore ini sudah bisa tembus di Dusun Karangguda, Desa Bunin, Kecamatan Serbajadi. Sebelum ke Sarangguda, kami tadi ke Penarun. Ya, Penarun dan juga dusun ini 7 hari sudah terisolir. Jadi perlu saya sampaikan juga kepada semuanya, termasuk warga dan termasuk kepada Bapak Presiden, kepada Bapak Gubernur, bahwa kami sudah bisa menembus salah satu kecamatan yang terisolir selama 7 hari, yaitu Kecamatan Penarun. Bantuan yang kita bawa hari ini, tadi itu dilansir tepatnya di kawasan yang longsor di Gunung Putus, di Penarun Lama. Kemudian kami berjalan kaki untuk melewati longsor, lumpur, sekitar 1 jam. Kemudian kita tiba di kantor kecamatan di Penarun. Nah, barang nantinya, logistik yang kita bawa, itu akan dijemput oleh masyarakat, kemudian akan dilansir menggunakan mobil, nanti akan didistribusi ke Penarun dan ke Lokop. Untuk Lokop, hari ini helikopter juga sudah menurunkan bantuan, di mana di dalamnya juga ada Pak Gubernur Mualim. Ya, helikopternya sudah mendarat dan kami menembus melalui darat. Jadi 2 kecamatan ini sudah bisa kita salurkan bantuan. Yang kita khawatirkan sebelumnya, setelah 7 hari terkurung, masyarakat itu terancam kelaparan. Namun di Penarun dan Lokop saat ini, itu BBM masih sangat langka, sulit untuk kita dapatkan. Baik itu sudah bisa kita salurkan bantuan. Yang kita khawatirkan sebelumnya, setelah 7 hari terkurung, masyarakat itu terancam kelaparan. Namun di Penarun dan Lokop saat ini, itu BBM masih sangat langka, sulit untuk kita dapatkan.
baik itu solar maupun jenis bensin. Kemudian stok barang yang tidak bisa disuplai dari Perlak selain juga gas, ya, gas LPG. Khusus untuk gas memang tadi malam 10 truk saya minta dibawa dari Langsa dan sudah kita distribusikan di pangkalan-pangkalan. Khusus untuk Penarun dan Lokop, karena arus transportasi kita putus, maka coba kita siasati kembali apakah nantinya juga dilangsir menggunakan tenaga manusia. Ya, kita berharap bantuan yang sudah sampai ini bisa segera dirasakan, bisa segera dinikmati oleh warga yang di lokasi pengungsian dan juga warga yang sudah kembali ke rumah masing-masing. Karena memang sulit mendapatkan stok beras. Ya, kepada teman-teman sekalian yang di luar Penarun, di luar Lokop, yang punya sanak keluarga, sanak famili, insya Allah tidak masalah, tidak apa-apa, tidak ada korban jiwa. Di Penarun cuma hanya 1 orang, korban jiwa meninggal akibat digigit buaya waktu itu. Dan sudah dilaporkan kepada kami. Selebihnya tidak ada korban jiwa. Sebagaimana kita saksikan, di sini banyak tenda-tenda pengungsi, masyarakat hanya menanti kedatangan logistik. Sebentar lagi, logistik itu akan disuplai. Setelah dilangsir, kita menggunakan tenaga warga. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.